Halo, selamat malam. Besok kita udah masuk bulan suci Ramadan. Jadi untuk itu aku pengen bilang mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kalian udah setia sama aku, setia dengan konten-konten aku. Mohon maaf kalau misalkan selama aku bikin konten pernah bikin kalian sakit hati atau pernah bikin kalian kecewa. Maafin segala kekhilafan aku. Kita buka lembaran baru dan kita akan fokus dengan ibadah kita masing-masing. Selama bulan puasa ini mungkin aku akan lebih fokus sama diri aku sendiri. Aku bakalan buat konten tapi tidak berbau hal yang sensitif. Terima kasih sudah saling mengingatkan. Kemarin beberapa kali aku sempat dapat masukan dan saran dari beberapa teman-teman. Terima kasih kalian sudah peduli sama aku. Aku sayang banget sama kalian. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kalian semuanya sehat selalu. Terima kasih sudah menjadikan konten aku sebagai hiburan kalian. Aku gak tahu kalian seperti apa di luar sana, tapi terima kasih. Aku terharu karena sampai sejauh ini aku masih bisa bertahan di sini. Dan kemungkinan besar aku gak akan pulang lebaran ini. Karena suatu dan lain hal, aku pengen fokus sama karir aku. Dan aku bakalan tetap di Jakarta. Nanti lebaran juga aku bakalan mungkin bisa survive di Jakarta. Aku bakalan jalan-jalan mungkin. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa ketemu sama kalian juga. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah support aku. Kemarin aku ketemu dengan beberapa orang yang ada di YouTube aku. Mereka pengen ketemu dan mereka curhat tentang permasalahan mereka. Dan ada juga beberapa yang ceritanya pengen diangkat di konten aku. Makasih banyak kalian semuanya udah baik sama aku. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian semuanya bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, terima kasih kalian sudah setia mendengarkan cerita aku. Maaf kalau misalkan beberapa hari ini udah bikin kalian kecewa atau bikin kalian menunggu. Karena kebetulan aku juga banyak sekali project yang harus aku kerjakan di tempat kerja. Jadi aku sebenarnya masih ingat dan aku masih pengen meneruskan konten aku di YouTube ini. Makasih kalian sudah selalu ada buat aku. Aku jadi terharu sih. Sampai ketemu di versi kita terbaik masing-masing. Karena aku yakin teman-teman semuanya mungkin gak banyak ya. Aku ngelihat juga view-nya kan sedikit. Dari ratusan orang yang nonton video aku, pasti kalian semuanya juga gak punya teman untuk cerita. Makanya kayak ketika kalian menjadikan konten aku sebagai teman tidur, teman kerja, atau apapun itu, atau teman dalam perjalanan kalian, mungkin kalian ngerasa kayak kalian ternyata punya teman juga untuk bisa ngobrol, walaupun hanya sekedar mendengarkan voice over aku. Banyak sekali cerita dari teman-teman yang pengen aku angkat di konten aku. Mungkin nanti aku bakalan bikin. Sekarang aku mau bikin cerita tentang pengalaman aku. Aku siapin dulu. Kalau bulan puasa ini, yang pertama yang aku ingat adalah masakan ibu. Masakan ibu adalah masakan terenak yang gak bisa aku lupain. Malam pertama di bulan puasa ini udah kali ke-7 aku puasa sendirian di Jakarta. Aku survive sendiri tanpa siapapun. Dan aku benar-benar berada di titik ini tuh benar-benar kayak berjuang sendiri. Karena dulu aku pernah tinggal sama saudaraku. Aku habis-habisan direndahin,
nggak dihargain, dan aku ngerasa kayak numpang sama mereka mungkin ya, padahal aku udah baik, maksudnya kayak perilaku aku, sikap aku, dan aku tahu diri gitu loh karena numpang sama orang. Dan ternyata tuh gak enak, beneran gak enak. Makanya aku survive sendiri. Aku gak pengen dalam karir aku ada orang yang menganggap kayak dia berada di situ karena aku gak mau berhutang jasa sama orang lain kayak gitu. Itu bulan puasa adalah bulan dimana aku benar-benar kayak mencoba untuk memperbaiki diri, karena banyak sekali hal yang membuat aku tuh sebenarnya aku tuh nggak pantas tuh ya kayak gini gitu. Aku nggak pantas sebenarnya untuk hidup dengan bergelimangan dosa gitu. Mungkin sebagian besar dari kita mungkin beranggapan kayak halah lu so suci dan lain sebagainya. Mungkin aku sebenarnya setiap hari itu selalu mengupgrade diri gitu loh, untuk kayak jangan ngelakuin ini, kamu udah pernah ngelakuin ini, kamu udah berubah untuk menjadi yang lebih baik, jangan sampai. Dan itu tuh godaannya tuh luar biasa guys. Jadi terima kasih kalian sudah bertahan sampai sejauh ini gitu, dengan pengalaman hidup kalian yang luar biasa. Aku kalau dengerin cerita teman-teman semuanya tuh karena aku suka terharu, kadang aku suka sedih gitu loh. Ternyata gak aku doang yang ngerasain ini, tapi teman-teman semuanya yang di luar sana juga banyak yang mengeluhkan itu, tapi tanpa dia nggak bersuara berisik gitu. Nanti aku bakalan bikin sesi curhat kali ya. Jadi curhat di YouTube dengan curhat secara langsung tuh beda vibes-nya gitu. Kemarin tuh udah ada beberapa orang yang minta ketemu sama aku, pengen cerita dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih mereka semuanya ternyata baik-baik gitu, dan terima kasih kalian sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Oke. Ini ada kaitannya dengan masalah asmara aku dengan Kak Aji. Sebenarnya yang menjadi tiang hubungan aku itu adalah Kak Aji ini, adalah orang yang bisa sejauh dan orang yang bisa membuat aku tuh nggak bisa lupa adalah dia gitu. Walaupun setelah Kak Aji itu aku sempat menjalin hubungan dengan beberapa orang, tapi Kak Aji itu adalah orang yang punya memorable gitu loh di dalam otak aku. Dan ketika aku berada di sini sendirian gitu bulan puasa, itu aku jadi ingat dulu bulan puasa sama Kak Aji itu sangat menenangkan gitu, sangat membuat aku tuh kayak betah gitu loh. Berbulan-bulan puasa nggak apa-apa gitu, asalkan sama dia gitu. Kak Aji itu gimana ya cara gue bilangnya ya, dia itu terlalu sempurna menurut aku, untuk aku. Entah dia nge-treat istrinya seperti apa sekarang, mungkin sama seperti waktu kita pacaran dulu gitu. Karena aku ngerasa beruntung banget bisa kenal sama dia, bisa jalan bareng sama dia beberapa tahun, dan aku benar-benar kayak nggak bisa melupakan semua memori yang pernah dia kasih sama aku gitu. Mulai dari pertama dia nembak aku sampai aku bener-bener kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Itu pas zamannya aku masih bareng-bareng sama dia gitu. Dia itu kan nggak pernah marah. Dia kalau misalkan marah itu biasanya diem atau enggak cuekin aku. Dia nggak bisa kayak main tangan atau ngomong kasar, itu nggak bisa. Dulu sama aku tuh kayak gitu. Jadi kadang aku tuh suka bikin dia kesel atau bikin dia marah, ya paling dia responnya ya kayak gitu, diemin aku. Di malam pertama bulan puasa, waktu itu kita lagi ibadah sholat tarawih. Pas sholat tarawih itu aku kan sama temen-temen biasanya yang ngumpul dulu kan, nongkrong dulu lah di depan masjid bareng lah sama Fajar, sama teman-teman aku yang lainnya, sama Yogi juga ada waktu itu. Dan biasanya Kak Aji itu suka nimbrung gitu sama kita. Fajar kan nanya, si Aji mana dek, kok dia gak ikut? Ada deh kayaknya, tapi dia belum datang. Oh, nah terus gak lama kemudian dia datang tuh pakai motor. Ternyata dia diantarin sama bapaknya. Tumben gak bawa motor sendiri, kenapa? Bapak katanya mau pakai motor, jadi motornya dibawa pulang. Lalu nanti dijemput pulangnya. Kurang tahu dah. Tadi bilangnya sih
kalau bapak nggak jemput lewat dari jam 9, kamu tidur aja sama teman kamu di rumahnya. Terus ibu juga bilang sih tadi, katanya tidur di rumah kamu aja deh. Oh ya udah, tapi kan besok udah puasa, kakak mau sahur sama aku di rumah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, di tempat gua juga boleh, lo mau milih di tempat Ade boleh, tempat gue juga boleh kok, kata Fajar gitu. Ya udah deh, terserah. Tapi biasanya kalau setelah hari pertama tuh, di hari berikutnya tuh kadang kita suka nginep di masjid, terus kita mabit, terus kita nanti tadarusan sahur di masjid sampai deh subuh. Itu bener deh. Iya, kalau libur sih. Tapi kalau misalkan besoknya kita sekolah, biasanya kita nggak mabit di masjid. Oh, kayak itikaf gitu? Iya. Kakak pernah kayak gitu nggak? Nggak pernah sih, tapi pernah dengar cerita orang itikaf di masjid kalau bulan puasa. Ya udah, nanti kalau misalkan kakak mau, nanti kita pas libur kita itikaf aja di masjid. Boleh. Kalian tahu nggak sih, Kak Aji itu kalau dia berbaur sama teman-temannya, itu kadang dia lupa kalau misalkan lagi puasa. Jadi kadang ngerokok, kadang ikutan minum, kadang ikut jajan atau apa gitu. Kalau dia sama teman-teman nongkrongannya dia gitu. Tapi kalau dia ikut gabung sama aku, sama teman-teman aku, itu biasanya ya dia ikut-ikutan gitu. Maksudnya kayak ikutan ibadah gitu, ikutan sholat juga, ikutan puasa juga kayak gitu. Makanya ibunya Kak Aji tuh lebih seneng aku tuh jadi temennya dia gitu daripada dia sama temen-temennya. Tapi ya gitu, Kak Aji tuh termasuk orang yang gak enakan gitu. Jadi ketika teman-temannya yang nongkrongannya dia itu datang ke rumah, biasanya mereka ya sibuk nongkrong gitu. Jadi lupa gitu kalau misalkan dia punya aku. Tapi kalau misalkan dia udah dari pagi sama aku nih sampai malam sama aku, itu biasanya dia udah happy gitu. Maksudnya dia di rumah aja gitu sama aku. Nah lanjut lah tuh kan, kita sholat tarawih. Kebetulan sholat tarawih di tempat aku tuh 23 rakaat, itu sama witir. Jadi tuh lama banget, sampai Kak Aji itu sampai mikir, ini setiap salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia selalu ngomong sama aku berapa rakaat lagi. Dia tuh sebenarnya udah nggak kuat karena kan itu malam pertama, dan itu juga kayak dia baru pertama kali ikut sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak gitu. Dan biasanya katanya di masjidnya dia tuh nggak selama itu. Dan kebetulan memang di di masjid tempat aku ngaji itu, kalau ustadznya yang lama itu kadang emang bikin capek gitu. Dan tapi orang-orang di sana tuh ya biasa aja gitu, nggak ngeluh dengan capek gitu dan lain sebagainya, apalagi di hari-hari pertama gitu ya. Dan emang setiap masjid pasti kayak gitu. Udah 2 minggu, udah minggu ketiga tuh biasanya agak sepi itu masjid. Nah terus aku bilang sabar ya, kalau misalkan gak kuat nggak apa-apa, sampai di sini dulu aja gitu, nanti dilanjutin lagi. Tapi dia nggak mau kalah gitu. Ketika aku tetap lanjut, dia nggak mau kalah gitu. Jadinya dia tetap ngelanjutin walaupun dengan kondisi kayak memaksakan diri gitu. Kataku sambil bisikin ke dia, nggak usah merasa terpaksa untuk beribadah, kataku gitu. Kalau misalkan ngerasa terpaksa, terbebani, jangan dilakuin. Karena menurut aku ketika kita melakukan itu dengan terpaksa, ya nanti dapatnya capeknya doang, ya nggak sih? Ya memang ibadah itu harus dipaksa, tapi kalau tiap hari paksaan terus tapi kitanya nggak ikhlas ngelakuinnya, ya percuma gitu kan. Terus akhirnya dia dengan nyaman melakukan itu sampai udah selesai itu ya. Kita kan ada biasanya tuh ditutup dengan ceramah. Biasanya ustadznya itu ceramah dulu sebelum kita selesaikan pada malam itu. Nah selesai ceramah, kita tadarusan itu tuh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Gak bercanda. Pokoknya bapak-bapak sama ibu-ibu yang jamaah pada saat itu tuh pada ikut tadarusan gitu. Jadi mereka tuh punya target masing-masing, minimal 2 juz gitu. Jadi mereka tuh 2 kali khatam gitu. Di masjid tempat aku itu kayak gitu. Dan anak-anaknya itu ditargetin 4 sampai 5 kali khatam. Dan itu tuh setiap sholat selalu kayak gitu. Nah dulu tuh emang kita tuh, apalagi aku kan dulu udah pernah mondok juga ya. Jadi untuk khatam Al-Quran itu udah makanan sehari-hari gitu. Jadi Kak Aji tuh mulai terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Terus udah tuh kan selesai dari mohon maaf ya Allah, selesai dari kegiatan tadarusan itu jam 10:30.
Dia udah ngantuk, dia pengen pulang. Kata dia, kayaknya bapak nggak jemput aku deh. Nggak apa-apa kan kakak tidur di tempat kamu. Aku bilang sama ibu aku, karena ibu aku juga ikut tadarusan kan di situ. Aku bilang, Bu, Kak Haji katanya mau nginep, soalnya bapaknya nggak jemput. Ya udah bawa pulang aja, nggak apa-apa kata ibu gitu. Tapi ibu nanti buat sahur gimana? Ya nggak apa-apa, nanti juga makan bareng-bareng. Ibu juga masak. Ibu aku itu selalu masak setiap sahur. Jadi tuh makanan sahur itu tuh selalu yang hangat gitu loh, yang seger gitu. Jadi kata ibu aku, udah nggak apa-apa, suruh pulang aja gitu. Kasihan dia ngantuk itu. Nah, ibu aku tuh sayang banget sama Kak Haji, dan aku juga disayang sama ibunya Kak Haji. Jadi kita tuh sama-sama dapat kasih sayang yang luar biasa dari orang tua gitu. Nah, terus selanjutnya kata Fajar gini, "Deh lu mau langsung pulang? Kenapa emangnya? Di tempat gue dulu yuk, main dulu tempat gue, tapi dari setengah 11. Gak apa-apa, main aja sampai jam 12. Nanti lu pulang jam 12-an pulang. Ntar dulu deh, gue tanya dulu sama Kak Haji." Tanya lu kan, "Kak Haji mau main ke rumah Fajar gak?" Boleh, tapi kakak ngantuk. Ya udah nggak apa-apa, nanti tiduran dulu di tempat Fajar. Nah udah tuh kan, akhirnya kita main tuh tempat Fajar, main sambil mainin apa sih namanya tuh, kembang api, main petasan kayak gitu-gitu. Karena kan itu awal puasa ya, jadi kita kayak masih merayakan gitu. Nah terus dia ngantuk tuh, dia tidur duluan ke kamarnya si Fajar. Sampai pada akhirnya aku juga ngantuk. Aku bilang, "Kak Haji tadi tidur ya?" "Iya, nyenyak banget lagi tidurnya." "Ya udahlah, nggak apa-apa kali ya aku tinggal di sini." "Udah lu tidur di sini aja, ngapain lu pulang? Tapi nanti sahurnya gimana?" "Udah sahur sama gua aja." Nah terus kata si Fajar, "Udah sahur sama kita aja, nggak usah pulang." Terus aku lihat Kak Haji emang tidurnya nyenyak banget ya. Terus ditambah juga banyak kegiatan tadi kan, dari pulang sekolah sampai malam itu gitu. Terus akhirnya aku tidur di sampingnya dia. Terus pas sahur rencananya aku pulang karena tadi tuh sebenarnya aku udah bilang sama ibu aku lagi main di tempat Fajar. Nah ibu aku tuh pasti bilang kalau misalkan udah lewat dari jam 11 atau lewat jam 12 nggak usah pulang, kamu di rumah Fajar aja kayak gitu. Jadi ya nggak bakalan dicariin juga. Kenapa kayak gitu? Karena rumah aku kan di tengah-tengah hutan ya. Takut ada apa namanya itu, hewan-hewan buas gitu yang keluar tengah malam untuk cari makan gitu, kayak ular, kayak harimau gitu. Itu ada harimau Sumatera juga ada. Terus kadang juga ada babi hutan kayak gitu. Jadi mending gak usah pulang gitu, karena apalagi nggak ada penerangan jalan. Kalau udah malam kayak gitu tuh udah nggak ada penerangan jalan di tempat aku, kecuali di teras rumah orang gitu. Kita tidur, aku tidur sama Kak Haji. Jadi tuh aku, Kak Haji, Fajar di ujung. Jadi Kak Haji di tengah-tengah. Dan kesempatan buat aku untuk peluk-pelukan sama Kak Haji waktu itu. Tapi dia nggak sadar pas kayak gitu. Jadi selama tidur itu tuh aku benar-benar kayak memberikan kesempatan untuk diri aku memandangi pasangan aku, kayak pacar aku di depan aku gitu. Jadi rambutnya dia aku benerin, terus mukanya dia aku perhatiin, alisnya dia aku pegang-pegang, terus bibirnya dia aku pegang, kadang aku kecup-kecup juga. Tapi malam itu tuh bener-bener kayak aku menghargai beradaan aku berdua gitu sama dia. Sedangkan Fajar waktu itu udah langsung ngorok gitu tidur. Terus aku pegangin tangannya Kak Haji, tangannya dia yang keker itu, terus badannya dia yang bagus itu. Pokoknya aku bener-bener kayak aku gerayangin lah pacar aku pada saat itu. Sebenarnya kalau dia bangun pasti dia lebih ganas sih dari aku. Terus selesai dari situ kita tidur, tiba-tiba kan kedengerin suara beduk tuh, sahur itu kan warga pada keliling. Dan biasanya tuh kita ada jadwalnya gitu, jadi ada jadwal piket lah ibaratnya. Jadi setiap beberapa kali sekali aku juga kebagian untuk membangunin warga sahur gitu. Nah kalau kita kebagian piket biasanya kita dikasih makan sahur gitu di masjid gitu. Nah terus kita udah dengar ada orang bangunin sahur. Aku sama Kak Haji kebangun, Fajar juga kebangun. Terus aku Fajar bilang, kita pulang yuk. Karena kan di warung itu
paling apa sih yang bisa ada, mie rebus atau sisa-sisa makanan semalam gitu. Dan Fajar ngajak aku pulang ke rumahnya dia. Kataku daripada kita pulang ke rumah Fajar takutnya ibunya nggak nyiapin makanan buat kita, kan gajinya nggak enak ya. Aku bilang udah nggak apa-apa, aku pulang aja. Aku udah bilang sama ibu nanti sahurnya bareng Kak Aji di rumah gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, pinjam senter dong, karena kan waktu itu pulang jam 3 ya. Jadi dipinjemin senter. Aku sama Kaji sambil pelukan itu pulang pakai senter. Kalian bayangin deh, jadi pulang pakai senter gelap-gelapan. Jadi aku megangin pinggang Kaji megangin bahu aku. Jadi itu kayak berduaan di tengah-tengah gelap sambil senterin jalan gitu, jalan setapak gitu. Sampai di rumah aku panggil, ibu udah bangun belum? Ibu aku ternyata di dapur dan pintu depan itu nggak bisa dibukain karena adik aku belum bangun, bapak aku juga belum bangun. Jadi tuh aku langsung muter ke belakang. Ibu aku buka pintu yang di belakang, jadinya aku langsung beres-beres gitu. Jadi langsung wudhu. Terus untung semalam itu tuh aku nggak sampai keluar gitunya. Jadi aku nggak perlu wajib gitulah. Terus kata ibu aku, udah cuci muka sana, kumur-kumur. Tadi tidur di mana? Tidur di Fajar gitu. Oh, Fajar nggak diajakin sekalian? Enggak, katanya Fajar mau sahur di rumah gitu. Karena kan itu sahur pertamanya dia ya. Jadi ya udah. Kita udah siap. Jadi tuh kita nggak makan di meja makan yang sangat meja makan sama seperti Kak Aji gitu. Kalau Kak Aji kan ada meja makannya, jadi mereka makan di meja makan. Kalau aku makannya di lantai. Jadi tuh kayak kita tuh prasmanan gitu. Jadi duduk melingkar, aku, Kak Aji, ibu aku, bapak sama adik-adik aku, sama kakakku juga ada. Kita makan bersama. Terus Kak Aji sampai bilang kayak gini, di rumah kita nggak pernah makan kayak gini bu. Langsung jeblok dong, kayak aku langsung kayak mikir jep gitu loh. Emang gimana makan di rumah Kak? Kalau di rumah kita makannya ya sendiri-sendiri. Ada yang makan di depan TV, ada yang makan di meja makan, terus ada yang makan di kamar. Pokoknya ya kayak ya bebas aja gitu mau makan di mana. Tapi kadang-kadang juga makannya bareng-bareng sih. Nah itu tergantung ya. Kalau orang tuanya emang cuek ya udah dibiarin aja gitu makan di mana-mana. Tapi kalau bapak sama ibu aku tuh termasuk orang yang kayak kalau makan tuh harus semua anaknya ikut makan bareng gitu. Jadi kalaupun makan di depan TV nih, misalkan makan di depan TV, tapi makanan itu tuh harus kita lingkari bareng gitu, makannya harus bareng-bareng gitu. Terus ya udah akhirnya dia ngerasa kayak makan yang pertama kali itu adalah makan yang terenak yang dia rasakan ketika makan bareng sama keluarga aku gitu. Udah selesai dari makan itu, aku sama dia langsung siap-siap untuk pergi ke masjid. Karena kita sholat subuh di masjid biar nggak langsung tidur. Ibu aku selalu bilang kalau habis sahur jangan tidur. Karena kalau misalkan kita tidur, bablas sholat subuhnya, jadi nanti ketinggalan atau bahkan lupa nggak sholat subuh. Nah Kak Haji bilang, aku dulu kalau misalkan udah selesai sahur langsung tidur, kata dia. Kata aku jangan ya, kalau misalkan nanti udah sahur langsung ambil sajadah langsung sholat gitu. Atau enggak minimal kita tungguin waktu buat subuh gitu. Udah dari situ tuh dia belajar untuk hal itu. Akhirnya kita ajakin Fajar, ayo kita sholat subuh Jar gitu, ayo gitu, lanjut ke sholat subuh. Nanti abis pulang sholat subuh kita pulang lagi, karena kan biasanya kalau misalkan di hari biasa kita lanjut persiapan untuk sholat kan, persiapan untuk sekolah gitu. Tapi kebetulan di hari pertama puasa itu sekolah aku tuh libur 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat libur, nanti hari Senin depannya lagi masuk kayak gitu. Terus pas pagi-pagi aku dibawa sama ibu untuk nyuci bareng gitu. Jadi kata ibu aku gini, pakaian banyak banget yang kotor, pokoknya pakaian sekolah, pakaian apa segala macam itu pengen dibersihin. Terus ibu aku ngajak, ayo kita ke sungai gitu bareng-bareng, bantuin ibu nyuci gitu. Pokoknya rumah itu dirapin semua sama ibu, kain-kain, hordeng, alas tidur, pokoknya semua yang kotor itu dibawa ke sungai semua. Dan aku bantuin ibu aku nyuci itu. Dan kebetulan Kak Aji juga pengen mandi, pengen main-main air gitulah di sungai. Jadinya dia ikutan beres-beres sama aku gitu. Terus ibu aku pulang duluan. Selesai ngunci itu ibu aku pulang duluan, sehingga tinggal berdua aku sama Kak Haji, sama adik aku juga ada di situ. Terus kita mandi-mandi bareng sampai pada akhirnya udah kedinginan. Terus jam 8:30 pagi kita balik lagi ke rumah. Terus tiba-tiba di rumah itu udah ada nggak tahu ya temennya si Kak Haji atau siapa gitu. Pokoknya dia disuruh jemput gitu. Oh
ini karyawan ibunya gitu. Jadi ibunya itu minta si Kak Aji itu dijemput gitu. Jadinya ya udah, karena dia kan nggak bawa motor, jadi dia nunggu dijemput dulu baru pulang gitu. Anak orang kaya gimana sih ya gitu. Terus dia pulang jam 9 itu dia pulang, itu dalam keadaan puasa ya. Terus dia bilang, ntar malam kita sholat tarawih lagi kan dek? Iya, tiap malam kita sholat tarawih, kata gitu. Ya udah, ntar kakak ikut lagi deh sholat tarawih gitu. Nah terus kalian tahu nggak sih, di malam kedua dia ikutan sholat tarawih, tapi dia bawa bekal banyak banget. Jadi ibunya itu memperbolehkan nginep di tempat aku asalkan libur sekolah ya. Boleh nginep di tempat aku tapi jangan ngerepotin orang. Jadi dia bawa sembako, dia bawa beras, dia bawa apa gitu, pokoknya banyak lah dibawa, dan itu dikasihin ke ibu aku. Kata dia, ibu ini titipan dari mama, dari ibu, kata gitu. Jadi disuruh kasih ke ibunya adek gitu. Ibu aku langsung bilang kayak, banyak banget Aji, ngapain? Gak usah, ibu masih banyak sembako kok di rumah gitu. Udah gak apa-apa bu, ini berat ini, udah ambil aja, kata Kak Aji gitu. Jadi dikasihin ke ibu aku, dan itu bisa bertahan sampai 1 bulan sih. Bener-bener dah, dia itu bener-bener kayak welcome gitu loh ke keluarga aku, walaupun sederhana, tapi Kak Aji itu bener-bener menghargai banget gitu. Nah terus di malam kedua itu dia bilang kayak gini, besok kita buka puasanya di luar mau nggak dek? Loh kalau di luar nanti ibu aku gimana? Nggak apa-apa, nanti kita buka puasa di luar, nanti makanan di buka puasa kita itu kita bawain pulang, jadi nanti tetap mereka bakalan dapat. Bukan itu sih maksud aku tuh gimana ya, aku tuh selalu menghargai momen buka puasa bareng keluarga aku, karena aku pikir 5-7 tahun ke depan pasti aku gak bakalan ngerasain hal yang seperti ini lagi gitu. Aku bilang kayak gitu kan ke Kak Aji, tapi dia bilang gak apa-apa, nanti makanannya kita bawa pulang. Nah dia mikirnya takutnya orang tuanya gak makan atau apa. Terus aku bilang ya udah deh gak apa-apa. Nah itu tuh di hari keberapa gitu aku diajak buka puasa bareng sama dia, dan itu berdua doang sama dia. Nah terus pas buka puasa bareng itu aku diajak sama dia ke suatu tempat dimana sebenarnya itu orang-orang pada pasangan-pasangan atau sama keluarga gitu di tempat itu. Kita nyewa table untuk 4 orang sebenarnya, tapi dia nyewa table itu untuk 2 orang buat aku sama dia doang. Terus aku berdua sama dia tuh kayak menikmati makan. Pada saat itu buka puasa bareng sama dia tuh benar-benar kayak nikmat banget. Terus kita habis itu sholat maghrib di tempat itu, terus kita lanjutin lagi makan sampai pada akhirnya dia bilang, karena kemarin beberapa hari kakak udah puasa bareng sama kamu, sekarang kamu ikutan sahur bareng sama kakak ya di rumah. Dan itu aku langsung dibawa ke rumahnya dia. Untung aja sebelum itu tuh aku udah bilang sama ibu aku, kalau aku gak pulang berarti aku sama Kak Aji ya mah gitu. Aku bilang kayak gitu, jadi aku gak perlu dicariin gitu. Udah tuh kan, di malam itu aku selesai buka puasa, aku nggak sholat tarawih karena waktu itu nggak tahu kenapa habis aja gitu waktu gitu sama dia tuh. Ada aja yang dilakuin sama dia yang bikin aku tuh kayak bener-bener betah bareng sama dia gitu. Kita keliling-keliling jalan gitu, terus kita ngeliatin banyak orang di pinggir-pinggir jalan, terus kita ke pantai, kita ke pasar malam. Banyaklah kegiatan yang kita lakukan pada saat itu, sehingga aku pikir kayak aduh aku gak sholat tarawih nih malam ini. Pas sahur kita udah di rumahnya Kak Aji, pas sahur makanan tadi itu kita udah beli juga, jadi kita sahurnya itu sendiri di kamar. Jadi ibu bangunin, Haji udah bangun belum, ayo sahur gitu. Iya bentar gitu. Terus Kak Haji bilang mau ngambil minum dulu nggak, keluar. Jadi dia ngambil minum ke dapur, ngambil makan ke dapur, terus dibawa ke kamar. Jadi kita makannya di kamar. Kataku nggak makan bareng sama mereka kayaknya udah makan duluan. Oh gitu. Dan itu nggak berasa kekeluargaannya, itu nggak berasa di situ ternyata. Akhirnya udah deh aku makan berdua sama dia, suap-suapan. Aku disuapin, aku nyuapin dia juga, terus sampai kayak pokoknya mesra banget lah berdua tuh kayak orang baru kawin gitu. Dan terus ya udah selesai dari situ tuh aku sholat subuh dan dia bawa motor untuk pergi sholat subuhnya ke tempat aku. Jadi masjid tempat aku gitu, ke sholat subuhnya di situ.